Waktu kecil, kita pasti pernah main di pinggir kolam, terus iseng lempar batu ke dalam air. Waktu batu itu tenggelam, kita pun bertanya-tanya, kenapa bisa begitu? Kita mungkin berpikir, mungkin karena batu itu berat. Tapi terus kita lihat kapal yang jauh lebih besar dan jauh lebih berat dan mereka bisa tetap mengapung dan gak tenggelam. Lalu kita penasaran, kenapa itu bisa terjadi? Jawabannya ternyata bukan semata karena berat, melainkan karena adanya semacam kekuatan yang dinamakan gaya angkat dan tingkat kepadatan benda itu sendiri. Gaya yang satu ini ditemukan sama orang jenius ini, yang bilang kalau sebuah benda dicelupin ke dalam air, baik sebagian atau seluruhnya, maka ia akan mengalami gaya angkat ke atas yang sama besar dengan berat air yang dipindahkannya itu. Tapi si gaya angkat ini nggak akan mampu mengangkat bakso kalau bola daging idola kita ini lebih berat dari kuah bakso dalam ukuran yang sama. Jadi kita tahu supaya bisa mengapung, kepadatan kapal harus kurang dari air. Itulah mengapa kapal punya resep rahasia, yaitu sebuah bagian yang berisi rongga-rongga udara. Bagian lambung kapal ini yang bikin kapal seimbang dan mengapung di lautan. Nggak peduli sebesar dan seberat apapun kapal tersebut dibuat. Itu ngejelasin juga kenapa Titanic tenggelam, yaitu karena lambung kapalnya bocor nabrak gunung es dan akhirnya penuh sama air sehingga kapalnya tenggelam ke dasar samudra. Nah, dengan resep rahasia tadi, kita akhirnya bisa bikin kapal-kapal berukuran raksasa kayak kapal pesiar mewah ini, yang 5 kali lebih berat daripada Titanic. Atau kapal tanker terbesar ini yang panjangnya 4,5 kali panjang lapangan Gelora Bung Karno, dan beratnya sama kayak 100.000 gajah Afrika. Atau kayak kapal canggih ini yang jadi bandara di tengah samudra buat pesawat-pesawat tempur. Cara yang sama juga diterapin di kapal selam, di mana ia punya rongga yang bisa diisi air apabila ia ingin menyelam, dan diisi udara jika hendak mengapung ke permukaan. Jadi kita udah tahu kenapa kapal yang besar banget itu bisa berlayar di samudra luas. Dan mulai sekarang kita pun bisa request ke abang supaya bikin ruang udara di dalam bakso agar mengapung di mangkok biar gampang dimakan. Dan seperti biasa, terima kasih. Sebuah wadah berisi fluida, yaitu air. Sebuah bola yang mengapung di permukaan air didorong ke dalam wadah. Ternyata semakin dalam lokasi dari bola, kita membutuhkan dorongan yang semakin besar. Mungkin saja pada kedalaman tertentu, kita sudah tidak mampu lagi mendorongnya lebih dalam. Artinya, di dalam air terdapat tekanan yang mendorong bola ke arah atas. Semakin dalam, tekanannya semakin besar. Dengan kata lain, setiap titik di dalam fluida memiliki nilai tekanan yang berbeda-beda bergantung pada kedalamannya. Tekanan ini dikenal sebagai tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis dapat didefinisikan sebagai tekanan zat cair yang hanya disebabkan oleh beratnya sendiri. Menggunakan konsep massa jenis dan tekanan dari tutorial sebelumnya, kita akan mendapatkan persamaan pH sama dengan rho GH, di mana pH merupakan tekanan hidrostatis, rho adalah massa jenis fluida, G adalah percepatan gravitasi, H adalah kedalaman fluida diukur dari permukaan fluida. Salah satu penerapan dari konsep tekanan hidrostatis adalah desain dalam pembangunan bendungan. Bendungan semakin dalam, dindingnya semakin tebal. Karena semakin dalam, maka tekanan di dalam fluida akan semakin besar. Jika tidak demikian, maka bendungan akan ambrol pada bagian bawahnya. Untuk memahami konsep ini, kita akan berlatih menyelesaikan soal berikut. Sebuah batu berada di kedalaman 12 meter. 4 meter di atasnya, di sana terdapat seekor ikan. Pertanyaannya adalah, berapakah tekanan hidrostatis yang diterima oleh ikan tersebut? Baiklah, tahap pertama adalah mendapatkan nilai besaran yang dibutuhkan. Air memiliki massa jenis rho sama dengan 1000 kg per meter kubik. Suatu titik di permukaan bumi akan mengalami percepatan gravitasi sebesar 10 meter per second kuadrat. Ikan berada di kedalaman 12 -4 sama dengan 8 meter. Ingat, kedalaman dihitung dari permukaan fluida,
bukan dari dasar fluida. Sekarang kita bisa menghitung tekanan hidrostatis menggunakan persamaan P sama dengan Rho GH sama dengan 1000 dikali 10 dikali 8 sama dengan 80.000 Pascal. Inilah tekanan hidrostatis yang diterima oleh ikan. Yap, semoga tutorial ini dapat memberikan manfaat yang berguna dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.